topinya itu suatu saat topinya harus dipakai kemana-mana. Ya, ya dong, harus berani. Itu brand kita, kan kayak gitu. Jadi lucu aja ya. Nah, ini juga topi ekoprint nih, tuh, bikin sendiri. Ya Allah, lucu banget ekoprintnya. Mbak Iki, main ekoprint tuh, Mbak Iki? Pengen banget belajar, Mbak. Ayo dong. Nanti ada kelas online kan? Nanti aku ajarin, gratis lah buat Mbak Iki mah, nggak ada tuh kita mah. Aduh, ya Allah, Masya Allah. Iya, asik. Baju lucu amat. Untuk peserta petang juga yang juara kasih WSO online, gratis. Asik. Biar semangat. Asik. Ya, udah dikasih tahu belum hadiahnya sama Astrid? Udah sih. Hah? Udah. Tahu belum? Mbak Anis, nomor peserta berapa Mbak Anis? Asik. 2. Mbak Anis? Nomor 2. Oke, kalau Mbak Claudie nomor? Nggak ikut lomba ya? Dirimu? Saya admin. Saya admin. Iya, benar. Nggak, masalahnya di sini ada, kemarin aku lihat ada yang pakai bando juga, sangat unik juga gitu, bando terus ada gitu-gitunya. Aku pikir tuh punya Mbak Claudie tadi ada gini-gini. Lucu. Oke, ini sorry ya, kita mau kasih tahu sedikit biar nggak bingung ya. Jadi ini sekarang semua peserta masih di mute, Ainun. Jadi nanti mereka akan mulai bisa mulai presentasi, nanti akan di-unmute satu persatu. Jadi biar nggak ada suara yang bocor. Oke. Nah ini siapa yang mimpin nih, Astrid atau Iyet nih? Astrid ya. Tolong kasih kode-kode siapa yang mesti diajak ngomong sekarang. Thank you. Ini bacanya yang ini. Oke, sempat menghilang suaraku. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita absen dulu. Di sini ada Mbak Rani. Ada Mbak Rani, angkat tangan. Mbak Anis. Oke. Mak Jen belum datang ya? Mak Jen belum ada. Kalau Mak Jen belum masuk ya? Terus Mbak Desi dan Mbak Santi. Mbak Desi, angkat tangan. Mbak Desi belum nge-freeze, Mbak Desi. Lalu Mbak Santi. Oke, jadi kita akan presentasi. Mulai dari Mbak Rani. Suaraku putus-putus nggak? Oke, mulai dari Mbak Rani. Presentasinya adalah pertama memperkenalkan diri, nama, dan jenis craft yang sedang digeluti saat ini. Kemudian kedua adalah judul topi. Kemudian cerita atau pesan yang ingin disampaikan dari topi yang sudah dibuat. Oke, begitu saja. Klau, kita mulai dari Mbak Rani. Silakan. Oke, ini kalau peserta presentasi, jurinya di-mute nggak? Di-mute aja. Di-mute aja ya, Rani aja yang ini. Oke. Supaya kelihatan bisa dipin-kan ya yang ngomong. Halo, kedengeran Kak? Maaf, saya lagi di... Halo, bisa dengar? Oke. Jadi, halo, selamat pagi semuanya. Saya Rani dan Akila. Proyek ini kolaborasi
sama bertiga, kita dengan Kaisa, cuman kebetulan kita lagi di jalan, mohon maaf ya, jadi nggak bisa sambil pakai topinya. Jadi kita sebenarnya yang project apa craft yang kita geluti sekarang sebenarnya lebih ke mana Kak? Project-project upcycle sih, gitu. Tapi sekarang juga lagi belajar quilting sama Kakak Kla, dulu juga patchwork sama Mbak Afi, gitu. Nah, judul topik kita apa Kak? A Crafter's Wonderland. A Crafter's Wonderland Hat. Nah, itu kenapa bikin kayak gitu? Jadi waktu dibuat kita kayak menggabungkan hobinya Bunda sama hobinya Akila sama hobinya Kaisa. Kalau Kaisa hobinya adalah membuat clay. Jadi dia membuat model-model kecil miniatur Bunda. Kita boleh coba ini ya sambil presentasi. Oh iya, sama Kaisa juga. Oh, nggak bisa ya? Sorry, ini kalau di rotate kenapa hilang ya? Nggak bisa di-rotate kalau pakai HP. Berarti topinya harus diangkat ya? Iya, dari depan. Oke. Baik, Kakak pegang. Iya. Oke. Iya. Topinya nggak kelihatan. Mungkin bisa matiin dulu virtual background. Kita boleh izin matiin virtual background nggak? Coba ya, virtual background. Silakan. Oke. Ya, oke. Ini project kita, Crafters Wonderland Hat. Nah, Ada miniatur bundanya di situ. ini dibikin oleh Kaisa. Kaisa. Dia senangnya clay kebetulan. Terus Akila yang mana? Akila origami yang sini. Ini guntingnya bisa dicopot nggak? Oke, guntingnya bisa dicopot. Lalu kita membuat topi ini sekaligus sebagai organizer. Jadi mungkin karena kita gimana kayak kita nggak mau membuat pesan yang ingin kita sampaikan dalam topi ini, kita nggak mau membuat sesuatu itu nggak hanya untuk dipajang saja gitu, karena mungkin kita jarang pakai topi ini mungkin ya keluar, mungkin nanti bisa dipakai. Jadi kita manfaatkan ini sebagai organizer gitu. Jadi di dalamnya seperti ini, kita lapis dengan ini, dan ini sebagai lapisan di dalamnya itu kita kasih karton. Nah ini bisa kalau dipakai dia bisa begini, susah lagi. Bisa naik ke atas gitu. Jadi bisa seperti badan topi kalau lagi dipakai. Jadi kalau lagi nggak dipakai, dia bisa berfungsi sebagai organizer. Dan kita bisa tambahkan ini. Kebetulan kita punya partisinya, jadi kita taruh seperti ini. Biasanya kita pakai untuk naruh apa Kak? Gunting, benang, dan lain-lain. Jadi kita bisa pakai topi ini, dan kita juga bisa memanfaatkannya sebagai organizer. Yang bikin topinya Bunda kebetulan. Jadi origaminya by Akila, pintationnya juga Kaisa nih. Pintationnya dia bikinnya nggak dijahit tapi ditempel sama lem tembak karena masih kecil banget. Dia masih sama ini feathersnya ini Akila yang gunting sendiri. Iya, betul. Jadi ini proyek rame-rame kita. Kebetulan kita homeschooling tante. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Kita senang sekali. Terima kasih ya. Cukup nggak? Lori ini pertama dan lagi di jalan. Ya, cukup bagus banget. Terima kasih Sama-sama. buat Mbak Rani. Kita lanjut. Jadi sekarang kita presentasi sama 5 orang dulu ya. Baru nanti ada tanya jawabnya dari juri mungkin. Mbak Ani silakan. Waktu dipersilakan. Clau. Ya. Assalamualaikum. Aduh, deg-degan. Ya, ini topi perkenalkan proyek kami, Anis, Asya, dan Evelyn. Kebetulan pasukan lagi pada makan, lagi sarapan, jadi nggak mau muncul. Ini semuanya dari kalau craft yang digeluti, sekarang masih suka jahit-jahit aja, jahit apa aja yang ada di bahan di rumah, kemudian bikin aksesoris kecil-kecil buat anak-anak aja. Kebetulan ini topi emang sudah ada dari Asya Balita. Jadi belinya waktu itu di Ragunan. Emang benar-benar untuk pelindung panas. Nah,
pas musim pandemi ini, jadi karena jarang-jarang keluar, kadang paling cuma main sepeda di depan rumah, makanya ini dipakai. Jadi not only beautiful tapi juga useful gitu. Ditambahkan aksesoris ini semuanya nggak ada yang pakai jarum-jaruman, nggak ada yang pakai gunting-guntingan, karena Evelyn memang masih balita, usia belum 4 tahun. Jadi ngeri aja meskipun tahu jarum itu berbahaya, suka cerobohnya apa aja bercecer gitu. Jadi ini semua cuma dilem, suka pakai lem tembak. Jadi cuma sedikit ini aksesoris sisa-sisa bros dan kancing. Kemudian dipakainya kalau lagi naik sepeda. Naik sepedanya juga nggak jauh sih, paling cuma muter 3 rumah, balik, 3 rumah, balik gitu. Jadi supaya nggak terlalu panas. Dia juga nggak tahu pagi, siang, malam, pokoknya harus naik sepeda kalau mau naik sepeda keluar gitu. Nggak bisa jauh-jauh juga. Lin, tuh kan lagi asik makan, jadi nggak bisa hadir, maaf. Cukup, Mbak Astrid? Judulnya apa Mbak Anis dan cerita di baliknya apa ini jadinya? Buat Topi sepedahan gitu ya? Kenapa? Judul topinya apa ya? Topi anti UV. Oke, jadi ceritanya, pesannya mau disampaikan apa ini? Oke, not only beautiful but useful ya, jadi melindungi dari Oke. panas matahari. Siap, mantap banget. Oke, bagus banget Mbak Anis. Lanjutnya ya, Mak Jen. Mak Jen mana nih? Belum muncul Pak Jen ya? tadi kayaknya lagi susah masuk. Oh, oke. Kalau gitu kita skip dulu ya. Nanti kalau semua dia bisa masuk di kelompok lain, mungkin ya, Klau ya. Lanjut ke Mbak Desi. Mbak Des. Mbak Desi juga tidak muncul. Mbak Desi nggak ada nih. Oke, kita skip dulu kalau gitu. Mungkin jaringan atau sinyal ya. Kalau online kan susah seperti itu. Mbak Santi, lanjut Mbak Santi. Silakan. Halo. Klau. Halo Mbak Astrid, Oh, siapa nih? Oh, Mbak Desi. Oke, Mbak Desi mana nih? kelihatan nggak gambarnya? Nggak ada, hitam. Alah, terus gimana? Hitam. Coba aku stop dulu ya. Oke, Ini aku ya, start tanggal. lagi. Silakan. Ada Mbak belum? Desi mana? Belum. Oh, gimana dong? Videonya belum dinyalain Mbak Desi. Udah Mbak Desi video. Coba masuk lagi mungkin, tapi backgroundnya mungkin dihapus dulu mungkin ya, mungkin dia menghalangi, tapi nggak mungkin juga sih. Enggak, ini aku Bisa. udah Nggak ada nih, hitam semua nih. hitam semua. Mbak Desi nggak ada. Mbak Desi mungkin bisa keluar dulu, nanti bisa masuk lagi. Dan aku keluar dulu Bantu ya. oleh Klau. Mbak Santi dulu ya. Mbak Santi silakan. Oke. Sebentar. Mbak Santi suaranya masih unmute. Masih mute, sorry. Saya unmute ya. Ini pegang ini. Nih minta asisten buat megangin. Pindah ke belakang soalnya tadi di depan ada ini apa? Ada yang ini, ada yang pekerja di sebelah rumah jadinya ini. Baik, kenalkan nama saya Budi Krisanti. Saya kebetulan lagi menggeluti craft ini apa embroidery ya, nyulam sebenarnya dulu sulam pita, sekarang lagi seneng sulam benang barengan Mbak Astrid tuh. Jadi kemana-mana bawa tentengannya ini apa bobin-bobin ini gitu. Betul ada topi yang lebar, jadi akhirnya buat karya ini. Kemudian judul yang saya ambil adalah Embroidery Lovely Hat gitu. Karena memang lagi cinta sama nyulam gitu kan, jadinya Embroidery Lovely Hat. Kemudian pesan yang saya ingin sampaikan sebenarnya lebih ke ini ya, sini kan itu anak nanya-nanya gitu kan. Saya lebih melihat karena anak-anak muda sekarang lebih banyaknya online, digital gitu kan. Tapi untuk yang motorik halusnya untuk menyulam, menjahit itu berkurang banget gitu. Apalagi saya punya anak-anak cewek gitu kan. Harapan saya dengan saya menyulam ini, anak-anak, oh ada yang baru ya. Ternyata dengan dia kan sukanya menggambar ya. Hasil yang coretan dia gambar, dia sulam itu ternyata
tidak kalah menarik gitu dengan permainan warna-warna yang cantik gitu. Itu aja sih pesan saya. Syukur-syukur nanti teman-teman yang lain atau mungkin anak-anak muda yang lain juga ikut tertarik. Itu saja. Terima kasih. Oh, sip, mantap. Keren, Mbak Santi. Iya ya, jadi dalam kondisi kayak gini kita harus bisa bikin kita anak-anak happy ya. Terus dan lebih banyak kreativitas. Ya, sekarang ada Mak Jen nih. Mak Jen sudah muncul dengan topi spektakulernya. Serem banget itu. Mak Jen silakan. Habis itu Mbak Desi ya. Habis Mak Jen, Mak Desi. Mana Mak Jen? Kok hilang? Mak Jen di mana? Klau. Nggak stabil mungkin. Ah ya, oke, Mak Jen. Heni Kartini. Mak Jennya di unmute. Mak Jen, silakan di unmute dulu. Mak Jen, yuhu. Udah Dah. masuk belum? Oke, sip, dah suaranya. Silakan Mak Jen, saya unmute punya saya dulu ya. Halo, Assalamualaikum. Ya semuanya, para juri dan teman-teman, perkenalkan nama saya Heni Kartini, biasa dipanggil Mak Jen. Ini biasa ikut event-event karnaval, kebetulan ada topi bambu ya. Kita kembali ke alam. Jadi kreativitas yang dibikin ini lebih ke apa adanya yang dilihat di mata. Ada tang, peralatan jahit-menjahit. Yang jelas seperti ini. Harapannya ke depan semoga bisa lebih eksis lagi lah di jahitan. Ya, Judulnya apa Mak Jen? judulnya topi onderdil penjahit ya. Sesuai dengan gambarnya tuh. Ya. Biar yang nggak bisa jahit tambah lancar. Itu aja kali Mbak Astrid ya. Aku udah keberatan sama tangnya. Oke, Mak Jen. Jadi apa nih? Biasanya Mak Jen suka kasih pesan-pesan spektakuler juga nih. Pesannya apa yang ingin disampaikan dari lewat topi ini? Ya, lewat topi ini anak muda ini dasarnya kan topi bambu ya. Kita lebih mencintai, lebih bisa mencintai hasil karya kita sendiri ya, cinta produk dalam negeri ya. Karena kan diambil dari hasil bumi nih, topi bambu ya. Tuh kelihatan kan topi bambu ini panjangnya kurang lebih hampir 60 cm ya. Nah, 60 cm ya. iya, kurang lebih sekitar segitu. Udah tengleng Luar biasa. Udah ya kan. Udah gitu aja, pokoknya anak muda dan emak-emak harus bisa mencintai produk sendiri ya, hasil karya sendiri. Oke. Selamat berkarya, happy birthday buat Oka. Selalu ya buat sehat ya. Iya. Makasih. Assalamualaikum. Iya, makasih Mbak Astrid. Makasih semuanya. Astrid suaranya putus-putus ya. Mbak Majen. Iya. Suaranya nggak jelas lagi. Ya. Sinyalnya nggak jelas ini. Astrid, halo. Mute.
Kayaknya Astridnya keluar, jadi sebentar ya. Jadi kayaknya kita lanjut aja ya. Sekarang berarti yang belum Mbak Desi ya? Halo Mbak, udah kedengeran suaraku belum? Udah. Mbak Desi. Ya, namaku Desi Listriani, nama craftku Desi Craft. Judul topinya Sudoti Donat. Ini tuh topi kenapa aku namain kayak gitu biar apa sih namanya, karena sebetulnya ini pincushion-nya bentuk donat dan ini polkadot. Kenapa aku pilih warna istilahnya warna pink ngejreng gini, karena sekarang kan istilahnya masa-masa sulit, tapi pengen bikin kesan supaya yang lihat topi ini tuh ikut bahagia gitu. Jadi istilahnya walaupun penghasilan berkurang tapi tetap semangat, tetap ceria. Gitu aja sih. Terus ini sih tadinya kan project sama anak-anak, tapi si anak-anak tuh cuma buat Dek ini bagus nggak? Oke mah, oke. Berarti kalau oke berarti pas gitu. Quality controlnya gitu mereka. Terus ini juga selain bisa bisa dipakai di depan, bisa dipakai di belakang juga. Jadinya bisa gini juga. Tetap bisa dipakai kalau misalnya mau ke pantai gitu ya. Kalaupun misalnya sekarang belum bisa, tapi kan tetap bisa berangan-angan untuk ke pantai pakai topi ini, lucu kali ya. Udah gitu aja sih. Supaya tetap semangat. Sebentar ya, ini ada masalah teknis. Sebentar. Sebentar nih, kagok soalnya si Astridnya keluar. Jadi agak bingung sebentar ya, dia belum bisa masuk lagi. Aku, sebentar. Aku nyalain dulu ini deh, komennya juri-juri kali ya. Tanya jawab aja lah ya. Selagi nungguin ya. Gimana coba Iyat dilanjut. Kalau misalnya tanya jawab aja. Boleh Buat ini. Gitu aja ya. Teh Nun ada mau nanya sama siapa? Atau Mbak Iki? Siapa tahu mau nanya-nanya. Kalau gitu aku tanya duluan aja kali ya. Ini buat Mbak Anis deh. Pertanyaannya, berapa spool yang dipakai? Berapa spool yang dipakai? Boleh Mbak Anisnya di ini unmute. Sebentar ya, sebentar. Ya. Bentar, mana nih kamera? Ada 3, 2 besi, 1 yang plastik. Nah, nanyanya gitu-gitu aja kali ya. Aduh. Seru-seru. Ada lagi? Mau nanya sama Mbak Rani. Mbak Rani kenapa topinya biru? Penasaran aja, kalau pink kan kita emang suka pink. Mana Mbak Rani ya? Sorry, nanyanya ke siapa tadi? Ke Mbak Rani. Mbak Rani. Mbak Rani ya. Biru kan. Kenapa pilihnya biru?
Rani. Ya, Mbak, Mbak Mbak, Rani. ya Mbak. Maaf tadi Nanya Bayiku kenapa kabur. pilihnya biru? Oh, kenapa Kenapa pilihnya pilihnya biru, biru? Mbak? Aku Karena penasaran. kebetulan memang warna kesukaan kita sekeluarga itu biru, Mbak. Rumah kita juga biru Oh, putih semua, jadi matching. oke. Gitu. Bisa cewek sukanya pink. Oke Halo, deh, tapi cakep ya. mau tanya, Semuanya Terima warnanya kasih. cantik-cantik. aku mau tanya. Tapi kalau juri nanyanya di bilik sendiri kali ya, nggak sekarang ya? Nggak apa-apa sekarang aja. Hah? Selagi nungguin Mbak Astrid. Kita ngobrol-ngobrol aja ya. Ini kita sudah tanya. Untuk Mak Jam, aku menanya sama Mak Jam nih. Mak Jan, Mak Jan. Mak Jan, halo. Mak Jan. Mak Jan online nggak Mak Jan? Iya, Oke, Mak halo. Jan. Mak Jan, aku mau tanya nih. Iya, Mak Jan, berapa berat sih topinya itu? ini berat. Lumayan ya. Ini soalnya ada tang. Sebelum pakai aksesoris sudah lumayan berat. Ada sekilo ya? Sekilo kayaknya nih ditambah aksesoris onderdil jahitan ini. Jadi sekiloan ya. Kilo. Terus penempelannya pakai apa tuh Mak Jan? Saya pakai lem tembak. Lem tembak saja. Iya, pakai lilin, pakai lem tembak. Karena iya. Coba bisa dilihat topinya berapa tinggi Mak Jan? Kurang lebih 60 ya. 60 cm. Lingkar kepala? Aduh, lingkar kepala berapa ya? Lingkar kepala piro iki yo? Muat sampai kening ya? Masuk sampai kening sampai jidat? Oh, masuk lingkar kepala, iya masuk. Ukuran kepala ini ngepas banget. Aku pakai ini enak pokoknya, pas. Tuh, kita puter ya. Ya, ya betul. Itu di situ lengkap sekali. Ada obeng, ada gunting, ada spur, ada apa tuh? Meteran. Iya, jadi buat yang belum bisa belajar ngejahit, kenalin dulu nih ya, onderdil. Onderdil. Iya, dikenalin dulu. Kreatif, cuma hanya saja kendalanya berat ya. Lumayan sih. Nah, seperti ini. Ini juga kita bikin aksesoris di tampak belakang ya. Ini yang hijau-hijau ini dari apa, Mak Jan, aksesorisnya? Kainnya dari apa? Ini kayak kayak spon gitu, aku kasih glitter ya. Oke. Sama mote-mote, sama renda. Nah, memanfaatkan yang ada di rumah. Cantik dan memang topinya juga memang topi dari tikar ya, jenis dari bambu. Dari Karena bambu. saya suka yang alami, apa adanya bukan ada apanya. Terinspirasi dari apa menatanya seperti ini? Ini terinspirasi ya dari ini aja, dari bambu. Pengen lihat yang pokoknya ya saya lebih suka yang asli ya, yang asli gitu. Makanya pakai maskernya juga tenun, pokoknya yang hasil karya lokal. Oke, terima kasih. Nanti kita ketemu di penilaian berikutnya ya. Terima kasih Mak Jan. Terima kasih Ibu. Dengaran Mbak Astrid suaranya. Mungkin ada yang mau tanya. Aku pengen bertanya. Masih ada. Halo. Ya, halo. Sudah ya? Ya. Mbak Iki, Mbak Tenes masih mau bertanya. Tenan masih mau nanya. Itu kucingmu siapa namanya? Bayet. Acip namanya. Bayet, udah ada yang mau ditanyain Bayet? Kita yang sudah menanti di ruang tunggu. Dari aku sih sudah. Pertanyaannya tadi aja. Oke. Kita masuk ke bilik juri ya. Sudah masuk jam berapa, Astrid? Kita masuk ke kelompok kedua dulu Teh. Ini masih ada 10 orang lagi. Ya, masih ada 2 kelompok kan. Oke.
Masuk siapa berikutnya? Kakak Klau. Sayang. Mbak Rani, makasih banyak. Mbak Anis, Mbak Desi, Mbak Santi, Mbak Jen, terima kasih banyak. Boleh ini mundur dulu dan kita akan mempersilakan 5 kelompok. Kelompok berikutnya 5 orang. Jadi ada Mbak Desi, Mbak Cici, Mbak Eci. Mbak Eci ini berhalangan hadir karena dia sedang mempersiapkan ada suaminya yang mau tugas keluar kota katanya. Mbak Hernik, Mbak Wiwi. Jadi berempat aja, Klau. Ada Mbak Desi, Mbak Cici, Mbak Hernik, dan Mbak Wiwi. Ya, mungkin peserta kelompok 1 bisa leave meeting ya, biar kita Ya, Mbak bisa Santi yang boleh keluar dulu, Mbak Anis boleh keluar. Mbak Anis, Mbak Jen, Santi mungkin bisa. Terima kasih ya. terima kasih banyak ya. Mbak Santi ini belum. Mbak Yet mau Oke, bicara aku masukin ya grup 2 ya. Grup 2 tuh ada siapa aja, Mbak? Mbak Desi, Desi RNW. Oke, Mbak Desi. Cici, Mbak Cici. Mbak Hernik dan Mbak Wiwi. Mbak Hernik. Dan Mbak Wiwi. Dan Mbak Wiwi. Yang Intan Putri belum ya? Belum. Oke, ini silakan. Oke, halo teman-teman semua, Mbak Desi, Mbak Cici, Mbak Hernik, dan Mbak Wiwi. Mbak Wiwi, mana wajahnya? Hilang. Kita mulai saja, teman-teman. Jadi presentasi. Nanti dari Mbak Desi lanjut ke Mbak Cici, ke Mbak Hernik, dan Mbak Wiwi. Pertama memperkenalkan diri, nama dan jenis craft yang sedang digeluti, kemudian judul topi, dan terakhir adalah pesan atau cerita yang ingin disampaikan melalui topi ini. Dipersilakan kepada Mbak Desi, silakan. Sebentar. Mbak Desi ya. Ya, selamat pagi. Kedengeran nggak? Kedengeran. Oke. Selamat pagi semuanya. Saya Desi. Halo. Saya Desi. Untuk saat ini proses jahit menjahit yang saya geluti berupa menjahit tote bag atau pouch dengan merek Jinjing. Untuk topinya, untuk ulang tahun Otang kali ini, saya memberikan judul Menggaris Seni Tanpa Batas. Oke, ya. Ini kelihatan jelas? Oh, oke. Untuk pesan yang ingin saya sampaikan, di sini saya menggunakan topi pramuka anak-anak, anak perempuan dengan ornamen sepul, benang, terus ada kancing dan 2 jarum plastik, kemudian ada penutup untuk knitting, jarum knitting, dan menggunakan panel penggaris dari With Love Yates yang saya dapatkan gratis. Kemudian bentuknya sengaja dibuat menjulang ke atas karena saya mau katakan kalau kita memulai proses kreatif yang berbeda-beda, tapi kalau kita tekuni maka hasilnya pun pasti akan menjulang ke atas. Itu. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya ke Mbak Cici. Silakan Mbak Cici. Halo? Ya, sebentar. Lanjutnya siapa? Mbak Cici. Mbak Cici. Hilang aja. Udah kelewat Mbak Desi. Halo. Ya. Halo Mbak Cici, silakan. Nanti Halo? Mbak Doni Udah bisa mulai? Mbak Desi ya. Silakan Mbak Cici. Ya. Halo. Halo, silakan Halo. Mbak. Halo, suara kedengeran kok Mbak, silakan. Ya. Assalamualaikum.
untuk hari ini saya Cici dari Tang Serpong. Untuk judul craft ini saya kasih namanya Etnik Choco. Di sini saya menggeluti bisnis bikin bros dari Monte-Monte, dari manik-manik. Jadi saya taruh di topi pantai ini bentuknya seperti ini. Itu aja. Kelihatan ya, Mbak? Oke. Maju lagi dikit, Mbak. Halo, suaranya nggak kedengeran ya saya? Kedengeran, Oke. kedengeran. Oke. Cerita di balik topi ini apa? Atau ada pesan yang ingin disampaikan lewat topi ini apa, Mbak? Mbak Cici? Halo, Mbak? Udah, halo? Halo, ya. Mbak Cici ingin menyampaikan Itu aja, apa Mbak. lewat topi ini? Terima kasih untuk kesempatannya. Ya sudah lah, nggak kedengaran kayaknya. Oke, Mbak Cici. Selanjutnya Mbak Hernik. Mbak Hernik mana ini? Mbak Hernik menghilang. Videonya menghilang. Mbak Hernik. Silakan Mbak Hernik. Mbak Cici silakan di-mute lagi ya. Mbak Hernik silakan. Ayo. Halo Cici. Tak kelihatan mana wajahnya. Ketutup topi ya. Ketutupan topi ya. Waduh, gede banget itu. Aku lepas aja ya. Soalnya dia tinggi. Bukan masalah lepas ini wajah Mbak Cici Mbak Hernik mau tak nampak. Hah? Ah, Nggak kelihatan? ini nggak kelihatan. Kok nggak kelihatan? Mana Mbak? Belum kelihatan? Nggak ada. Gelap. Loh, di aku ada. Ya wes. Jangan panik Mbak, tenang-tenang. Lo bisa ke Mbak Wiwi dulu kalau gitu. Sampai Mbak muncul dulu wajahnya. Mbak Wiwi, silakan. Halo, Mbak Wiwi. Unmute. Udah. Mbak Wiwi, monggo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu ya. Saya Wiwi, kebetulan member Otang. Terus pengen ikutan ini lomba-lomba topi ini, unik-unikan gini. Nah, biasanya saya sih bikinnya patchwork. Dari dulu nggak tahu kenapa senangnya memang sama yang kain-kain gitu. Nah, sekarang bikin topi. Topinya judulnya bunga-bunga di mana-mana. Kelihatan nggak? Oh, ininya soalnya background-nya gitu ya. Jadi ini saya pakai kain-kain perca. Perca-percanya dari batik. Mbak Wi, maaf, background-nya dimatiin dulu aja, Mbak. Iya, Nggak gimana kelihatan caranya ya? Sebentar. Dek, panggil anaknya dulu. Tadi dipasanginnya juga sama dia. Dek, background-nya tolong dimatiin, nggak kelihatan ini Mama. Tedes nggak usah ketawa ya. Bunga-bunganya. Ketahuan banget ya. Gapteknya, background-nya dimatiin aja katanya. Ayo Mbak Wi, mungkin sambil dimatikan sambil ngomong aja ceritanya baliknya apa. Semuanya kainnya tuh kain-kain batik yang benar-benar batik Indonesia. Jadi kain-kain geser dikit. Oh ya, saya pilih menurut warna-warnanya. Jadi yang kecil-kecil ini dari diameter cuma ada yang 5 cm, ada yang 2 cm, ada yang pokoknya ya gitulah kerjaan tangan. Lalu, nah ini saya juga pakai sepul-sepul yang kebetulan udah nggak dipakai lagi karena dia dari besi dan ini dari mesin yang udah zaman dulu. Nah, untuk supaya kesannya kelihatannya benar-benar dari tukang jahit, saya kasihlah benang di sini dan karena sukanya hijau, warnanya hijau deh. Tuh, soalnya gradasi dia. Gitu. Pesannya cuma kita harus bangga sama kain kita sendiri, kain batik Indonesia. Sekarang produknya juga ada banyak, bagus-bagus, empuk-empuk, tidak luntur juga, kita cuci dulu sebelum dipakai.
dan manfaatkan sampai yang sekecil-kecilnya. Jadi jangan dibuang, sayang gitu. Udah gitu aja. Terima kasih. Mau dipakai ya? Iya, mantap. Iya, pakai dong. Tuh. Jadi dari sini beda, diputar beda lagi gitu. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih. Iya, untuk wabarakatuh. Mbak Henik gimana nih? Sudah muncul belum? Wow. Sudah berhasil muncul kan? Mbak Henik, nah. Ini udah kayaknya. Mbak Henik. Belum juga ya? Nah, dah. Halo. Tapi videonya belum ada. Kelihatan nggak? Nggak ada. Loh, gimana dong? Oke, ini ya, handphone. Aku kok suaraku double ya? Enggak, suaranya satu kok Mbak Henik. Di aku suaraku double, kenapa ya? Enggak, tapi yang muncul satu kok. Tenang aja, Mbak. Mungkin ada 2 gadget di situ, Mbak Henik mungkin ya. Mengaktifkan 2 gadget nggak? Sebentar. Monggo Mbak Nun sambil nungguin Mbak Henik, kalau ada yang mau ditanyakan, Mbak Iki, Mbak Yet, nanti Mbak Henik tinggal kabarin kalau sudah oke. Mbak Desi, suaraku jelas nggak? Jelas. Ada Mbak Desi, unmute Mbak Desi. Aku live sebentar, nanti masuk lagi ya. Silakan Mbak Henik. Mbak Desi Jinjing nih. Mbak Desi. Iya. Tadi aku sempat kelewat nih Mbak Desi. Mbak Desi itu pakai topi pramuka, betul? Iya. Terus untuk apa tuh namanya meterannya itu? Ya. Meteran apa? Ini panel yang bergambar motifnya penggaris. Oke. Kemudian saya jahit menggunakan kawat dan karton supaya bentuknya tetap seperti penggaris gitu bagian sini. Sepertinya apa saja di situ apa saja? Ada spool tapi ini bikin sendiri jadi bukan dari spool beneran. Kemudian spool ada 2 jarum, ada penutup jarum knitting. Oke. Mau dikasih judul apa Mbak? Menggaris seni tanpa batas Ibu. Menggaris seni tanpa batas. Terus berapa lama pembuatannya? Seharian sih, kurang lebih 3 jam. 3 jam. Terinspirasi apa? Maksudnya inspirasi bagaimana? Bisa membuat itu gitu, terpikirkan tentang apa gitu. Oh ya, kan karena dari temanya topi crafter, jadi saya memilih, kemudian ada kancing, maaf yang ketinggalan, ada kancing dengan motif lucu-lucu, karena temanya crafter, topi crafter, jadi saya menggunakan beberapa ornamen yang kurang lebih digunakan oleh para crafter. Kemudian untuk penggaris ini sendiri, tadi saya sudah sempat sampaikan bahwa dengan proses kreatif yang berbeda-beda dari setiap crafter, kalau dilakukan dengan tekun, maka hasilnya pun akan menjulang. Makanya saya menggunakan bentuk penggarisnya ke atas seperti ini. Nyamankah untuk digunakan? Berapa berat? Tidak terlalu berat sih, hanya karena untuk anak-anak, jadi saya kalau menggunakan tetap jatuh ya. Kalau anak saya yang pakai sih pas. Pertanyaan satu, berani nggak pakai di luar? Untuk jalan-jalan maksudnya Ibu? Ya, untuk jalan-jalan. Kayaknya kalau kena angin takut jatuh ya. Tapi pede aja sih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Desi. Sama Ibu. Ya. Kalau Mbak Eci belum gabung ya? Mbak Ecinya sedang izin karena suaminya mau tugas keluar kota, jadi tadi pagi izin ke saya mau keluar kota dulu. Iya, Mbak Eci belum ya? Jadi beres dulu. Ada 2 ya, Mbak Cici dengan Mbak Eci ya? Oh, Mbak Cici. Oh, sorry, Mbak Cici sudah. Mbak Hernik ini yang belum nih. Mbak Hernik ini kenapa kendalanya? Gelap.
videonya nggak muncul. Oke, tapi suaranya muncul nggak Mbak Herni? Mbak Herni. Mbak Herni, halo. Halo. Nah, itu. Oke. Kita presentasi lewat suara aja dulu ya. Masih belum kelihatan ya? Nggak kelihatan, Mbak. Monggo, Mbak, perkenalkan diri dulu, Mbak. Aduh, nggak enak dong, nggak ada ininya ya. Oh, iya, Mbak. Kan judulnya sudah lihat dari foto ya. Penjelasannya itu harus menunjukkan di gambarnya. Gimana dong? Nah kan Mbak, info untuk ngisi waktu Mbak ngomong dulu, nanti mungkin di kelompok 3 nanti Mbak Henik mau nyoba lagi, silakan. Atau aku ikut kelompok 3 aja. Nggak enak karena menjelaskannya aku harus menunjukkan di gambar di topinya gitu. Gimana? Gimana Tenun? Boleh. Sebenarnya ada yang mau tanya, karena aku kan sudah lihat fotonya ini. Sudah lihat fotonya, gambarnya sudah dilihat. Di sini ada semacam rajutan ya Mbak? Nah, itu berapa pakai helai rajut Mbak? Nah ini karena kemarin itu kan belum secure. Ini udah tak secure sekarang. Jadi aku sebenarnya mau menunjukkan di sini ada berapa macam graining-nya, ada gimana dong? Nah itu dia. Oke. Aku coba tolong. Ada lagi yang lain nggak? Aku coba pakai handphone aja. Aku coba pakai handphone ya. Iya. Kalau gitu balik 3 aja ya. Kita masuk ke kelompok 3 aja. Oke, kami nunggu. Aku ke ini ya, ke kakakku yang cantik ini, Mbak Wiwi Usmi. Assalamualaikum Teteh, Mbak, kakak sayang. Aduh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Renun, apa kabar? Sampai kangen banget. Ya, Mbak Wi, aku mau tanya. Ini kan proses aku lihat tadi banyak bunga-bunga yang dijahit ya, itu kan dari perca ya. Itu Mbak Wi pasang itu memang sudah prepare, sudah siap, sudah tersiapkan, atau memang pas ada ide lomba lalu Mbak Wi buat? Jadi ceritanya nih, saya itu kan suka ikut suami ikutan touring gitu kan. Di touring, di mobil tuh kan nggak bisa jahit, padahal kan senangnya jahit. Jadi saya selalu siap tuh yang namanya kain-kain kayak gini, bunder-bunder, ada yang kotak, ada yang apa di kotak sama jarum, sama benang, sama gunting. Berhenti sebentar, orang-orang pada benerin mobil apa, saya yang jahit aja bikin. Gitu. Kemarin pas iniin topi, saya pernah punya banyak, buka lah semua. Jadi saya kumpulin aja per warna. Gitu. Jadi ini udah ada segini banyak, masih ada lagi sisanya nih, masih segini lagi. Ya, jadi memang benar-benar kan memanfaatkan waktu luang ya Mbak Wi ya, memanfaatkan waktu luang dan kita memanfaatkan kain perca ya. Itu luar biasa. Terus untuk pemasangan pembuatan itu cukup dilem atau dijahit Mbak Wi? Jadi yang kecil-kecil yang ini saya lem. Saya lem pakai lem tembak yang kayak waktu bikin tudung saji itu. Jadi karena pernah belajar jadi punya. Nah, tapi yang ini nih saya jahit. Nah, jahitannya kelihatan nggak? Tuh. Jadi yang si siapa namanya nih, sepul ini saya jahit. Nah, yang ini juga dijahit. Jadi kalau memang nanti mau diganti atau apa nanti bisa. Misalnya aku pengen warnanya jadi merah misalnya gitu benangnya. Tinggal diganti benang merah. Oh, iya, itu topinya Mbak Wi. Topinya topi yang siap pakai ya? Iya, ini topinya anakku. Dia suka bikin topi. Bukan suka pakai topi. Jadi tak minta mana Dek topi yang boleh Mama hias. Terus Mbak Wi sendiri kira-kira pede nggak menggunakan topi itu, hasil karya sendiri keluar gitu kira-kira? Pede lagi. Oke. Soalnya kan yang lihat orang, kita kan nggak lihat. Oke, itu keren banget karena bagaimanapun juga kita harus menghargai hasil karya sendiri. Jadi ini bukan semata-mata juga setelah selesai jadi lalu kita simpan gitu, jangan ya Mbak Wi. Jadi saya usahakan harus digunakan ya di event tertentu boleh kita gunakan selain memang mempromosikan ya. Karena salah satu topi sendiri kan merupakan kearifan lokal ya. Jadi memang ada entah puluhan ribu tahun yang lalu sudah pakai topi, cuma bentuknya
Kayak saya Mbak Wi, lihat saya tidak, saya pakai topi cukup cantik kan? Wah, ini kok tiba-tiba itunya nge-freeze nih. Katanya nge-freeze itunya. Jadi ini tudung saji ya, halo. Mana ini Brandwidth-nya dibilang, mana lihat lagi, udah bisa saya, mana tudung sajinya? Tudung saji kan, nah. Oke, terima kasih banyak Mbak Wi. Sukses selalu ya. Nanti kita ketemu di Amin. Insya Allah. Mbak Henik udah kelihatan nih. Udah kelihatan ya? Mbak Henik udah kelihatan. Monggo Mbak Henik. Yes. Bentar, yang satunya aku lihat dulu. Nah, yang satunya di mute dulu Mbak Henik. Satunya di itu. Nah, siap. Silakan Mbak Henik. Mbak, nggak kedengaran suaranya? Suaranya hilang. Suaranya hilang. Pakai nggak kedengaran juga Mbak Erni. Pakai gadget yang satunya lagi yang tadi gelap itu aja. Silakan. Nah, putus-putus ngomongnya. Hilang lagi. Nah, gelap. Udah, sip. Monggo, Mbak Erni. Selamat pagi semua. Assalamualaikum. Halo? Ya, silakan Mbak. Silakan lanjut Mbak. Jadi kemarin itu saya buat topi judulnya Granny Square Hat. Saya selain menjahit, saya juga suka rajut. Nah kemarin kebetulan ketemu satu kotak full isinya Granny Square saya dari zaman dulu. Jadi kok tiba-tiba ada ikutan kebetulan ada namanya bucket hat juga yang udah terpasang di mana. Jadi saya tumpuk aja gitu, belum di secure. Nah hari ini udah saya secure nih, udah boleh udah aman dipakai. Nah jadi konsepnya ini adalah topi dari beberapa macam Granny Square yang seperti ini bentuknya. Kalau yang suka crochet pasti tahu ini basic Granny Square yang sangat basic sekali. Jadi ini ada beberapa tuh keliling, dia macam-macam square, lalu ada benang-benang untuk menunjukkan bahwa ini crochet dan ada hooknya juga. Begitu. Tujuannya untuk saya buat topi ini untuk para perajut dan untuk menumbuhkan semangat saya lagi karena sudah lama saya nggak merajut. Begitu. Ini kaosnya juga I love crochet. Begitu. Oke, sip, Mas. Gimana? Mbak Iki, Mbak Iyet, Tenon. Alhamdulillah semuanya sudah kembali Mbak Eci ya karena sedang berhalangan membantu merapikan itu. Barang-barang suaminya katanya. Mbak Iki mau nanya sedikit, itu memang suka warna. Ibu salam kenal ya Bu, alhamdulillah akhirnya ada suaranya. Ibu warnanya itu memang senang hue begitu ya, agak soft color gitu. Kenapa tiba-tiba dimasukin warna merah? Oh, saya sebenarnya konsep warnanya warna-warni sih Mbak. Ini karena yang ada tersedia di box di box saya warna-warna ini, jadi saya taruh aja. Nggak begitu. Jadi dia warna-warni aja gitu karena seperti Granny Square-nya ini juga kan warna-warni gitu. Dia nggak ada pakem khusus. Terserah aja kita gitu. Seperti warna benangnya juga saya warna-warni aja, nggak ada khusus warna soft atau warna apa gitu. Oke, bagus banget tuh warnanya Ki suka. Cantik banget. Berapa lama Ibu ngerjainnya pun? Ngerjain topinya atau granny-nya? Sampai jadi semuanya.
Kalau Oh, gradingnya kan ini pasti butuh waktu yang lumayan lama ya Bu untuk bikin gitu. Jadi Bu tinggal tumpuk aja terus lem pakai lem tembak atau Ibu jahit? enggak. Ini kalau square-square-nya ini kebetulan ini punya saya yang udah lama. Jadi yang seperti saya ceritakan tadi, saya tuh nemu satu box isinya square-square ini yang udah jadi. Lalu topinya bucket hat yang kita buat waktu praktek bareng Otang. Lalu nempel-nempelnya ini kemarin yang di foto itu cuma saya tempel-tempel aja. Sekarang ini udah saya jahit. Jadi nempelnya ini pakai dijahit, Mbak. Dijahit pakai benang, di secure-nya pakai benang. Nih ada, nggak kelihatan karena benangnya juga warna netral. Jadi kalau misalnya dipakai juga nggak kelihatan sambungan-sambung benangnya. Jadi Iya. dia dijahit ke topinya, jadi dia aman, tidak lepas-lepas. Oh iya, kuat. Itu nggak Iya, dia brodol kuat ya tuh. Bu? Nggak brodol. Nggak. Wah, cantik. Iya, gulungan saya kebayangin gulungannya itu kayak konde gitu, terus tiba-tiba gitu. Nggak jatuh gitu ya tiba-tiba. Oke, keren banget. Mensecurekan itu. Cakep Bu, Iya. makasih ya Bu. Terima kasih ya, salam kenal. Salam kenal Ibu, warnanya cakep banget. Balance. Terima kasih. Terima kasih. Boleh tanya sama Mbak Cici? Halo? Waduh. Mbak Cici, tolong direspon. Mbak Cici tanya dong, itu tadi pakai pita saten ya yang gede ya? Atau kain? Mbak Cici, saya udah minta tolong di-unmute. Tolong diklik unmute-nya. Ya. Iya. Mau tanya tadi yang gedenya itu pita saten atau kain saten dipotong? Halo? Halo? Ya, Mbak Cici bisa dengar Iyet? Halo, Mbak Cici? Nah itu pita saten atau satennya? Kain saten dipotong? Mbak Cici bisa dengar Iyet nggak? Ya. Enggak. Enggak tahu. Itu itunya pita saten. Iya, nah itu yang coklatnya itu pita saten atau kain saten dipotong? Suaranya enggak denger ya. Oh, Halo? ya. Halo? Halo? Mbak Cici bisa dengar? Itu pita saten. Oke. Mbak Cici mungkin dibantu ya. Pertanyaannya itu pitanya pita saten, Mbak? Oh, emang nggak kedengeran kayaknya ya? Sepertinya nggak kedengeran suaranya. Oh, mungkin karena pakai HP sih ya? Ya udah deh. Penasaran sih. Ya, lanjut mungkin ada. Udah itu aja deh. Penasaran itu aja. Tenon mungkin ada yang mau ditanya. Tenonnya lagi menghilang. Astrid juga ya. Ini
Heeh. pakai monte sama lempengan-lempengan. Terus di sini ada juga pool, ada beberapa pool. Ini semua jahit. Kan bisa jadi kayak topi pipe. Terus jadinya namain ini karena semua unsurnya warna coklat. Jadinya egg choco untuk judul topi. Itu dia. Terima kasih. Nanyanya itu kainnya itu pakai pita saten atau pakai saten dipotong? Oh, nggak kedengeran emangnya. Ini depannya. Ini. Ini. Oke lah. Oke, kelas. Terima kasih. Oke, udah. Semuanya udah. Ibu-ibu juri sudah semua bertanya. Kita lanjut. Mau foto dulu atau nanti kita ngumpul semuanya aja kali, Klau ya? Klau? Boleh, boleh. Nanti diumumin di grup aja ya habis Udah. kita kumpul semua buat Iya, foto ya. iya. Udah saya umumin kok. Oke, lanjut kita ke kelompok 3G ya. Sudah ada Mbak Intan tadi udah siap katanya. Mungkin yang sudah selesai, Mbak Cici, Mbak Erni, Mbak Wi, boleh live room dulu ya. Nanti masuk lagi ya jam 11:30. Siap-siap lagi 11:30. Bentar ya. Silakan Kakak Astrid. Ya. Semuanya udah deh. Kita absen dulu. Mbak Rizka. Angkat tangan. Siap dengan topi putih. Mbak Reri. Mbak Reri mana ya? Mbak Reri. Ya, angkat tangan Mbak Reri. Sip. Udah siap juga. Mbak Intan. Mbak Intan. Angkat burungnya. Itu ada burung di samping. Mbak Intan, kedengaran? Kemudian Mbak Novi. Mbak Novi. Mbak Novi mana Mbak Novi? Mbak Novi mana ya? Belum ada ya Mbak Novi ya? Dan terakhir Mbak Kana. Mbak Novi belum ada, baru ada 4 Oke, orang. oke Mbak Kana. Belum muncul juga Mbak Kana. Kita mulai dari Mbak Rizka. Jadi teman-teman semua memperkenalkan diri, nama, kemudian jenis craft yang sedang digeluti apa, dan judul topinya apa, dan ada cerita apa nih di balik topi ini, atau ingin menyampaikan pesan apa dari balik topi ini. Dari balik. Kita mulai dari Mbak Rizka. Silakan Mbak Rizka. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Nama saya Rizka Oktora. Kemudian
craft yang seperti itu sebenarnya banyak juga sih. Maksudnya nggak satu ini aja. Jadi selain pouch, tempat tisu, terus apa namanya tempat pensil segala macam yang untuk biasa orang apa ya namanya ya apa sih namanya kalau pesen itu ya maksudnya yang seperti itu saya juga bikin horden, terus sarung bantal, terus meja ya gitu yang tapi pengennya misalnya ingin semuanya seragam gitu. Terus ya melayani maksudnya juga misalnya pengen motif yang berbeda jadi nge-printing gitu. Apalagi kan maksudnya masa pandemi gini nggak memungkinkan untuk belanja keluar ya biasanya printing gitu. Terus pokoknya kalau untuk topi ini judulnya vintage crafting art. Jadi memang kan seneng aja gitu yang vintage yang ngelihat maksudnya gambar-gambar yang vintage keren ya gitu walaupun udah ya ini lama kayak gitu-gitu tapi kok tetap keren gitu maksudnya gitu. Terus ya apa ya pesan yang ingin disampaikan sih vintage always gitu aja. Kayak gitu aja Mbak Asri cukup. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rizka. Nah, selanjutnya Mbak Reri. Mbak Reri, silakan. Mbak Reri, bisa di-unmute dulu, Klau. Ya. Ya. Mbak Reri, suaranya belum di-unmute. Suaranya Mbak Klau, suara Mbak Reri. Nah, silakan Mbak, udah sip. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada Bu Ratu dan para juri. Nama saya Reri. Craft yang digeluti saat ini masih berkisaran menjahit tas, dompet, pouch, sulam pita. Judul topinya crafter mah bebas, jadi segala material yang berhubungan dengan craft coba ditempel-tempelin. Jadi saya mengikuti lomba ini, jadi pesan yang bisa disampaikan dari lomba ini jadi bisa berarti memanfaatkan apa yang ada di sekitar sehingga menjadi ciri khas atas setiap hal yang kita buat. Ya. Terima kasih Mbak Astrid. Ya. Oke. Makasih juga Mbak Reri. Lucu topinya. Oke, kita lanjut ya ke Mbak Intan. Iya. Mbak Intan, silakan. Mbak Intan dan Ciko didukung oleh Ciko. Mana si Ciko? Didukung oleh Ciko. Hai, Assalamualaikum. Ya, kedengeran kan suaranya? Aduh, jadi deg-degan. Ya, Mbak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Putri. Saya mulai craft ini sekitar 2005 atau 6, dimulai dari rajutan. Sampai sekarang ya masih merajut, terus bikin-bikin yang dari tas-tas, terus yang kayak pouch, yang berbahan-bahan kain lah gitu. Masih belajar. Halo? Iya masih belajar ya, juga silakan. sulam dan halo, kedengeran nggak, Mbak? Dari ulang? Kedengeran. Enggak, udah lanjut, Mbak, lanjut. Oh iya. Nah itu
Nah, ini topi ini saya namakan topi craft GJ atau nggak jelas karena apa ya? Saya tipe yang nggak bisa stuck di satu craft gitu. Istilah yang agak-agak berbahayanya itu selingkuh gitu ya. Jadi awalnya kan saya merajut. Nah, ini saya awali dengan rajutan gitu kan. Setelah berapa tahun, tipe saya tuh yang tipe mutan dan tiba-tiba kalau ngeliat sesuatu yang baru lagi pindah. Akhirnya saya mulai deh dengan pertasan atau dengan kain-kain. Nah, ini saya wakili dengan benang-benang, ada dedelan juga gunting benang. Nah, itu setelah terus tiba-tiba ternyata setelah masuk Otang pun juga ternyata banyak yang craft-craft lainnya. Ada juga misalkan aplike, sulam. Yang sulam belum saya tumpukin soalnya bingung ya naruhnya di mana. Yang kayak aplike dan kebanyakan aplike saya juga masih belajar sih dari kain batik Bali. Ya, Mbak Astrid. Ya, silakan lanjut. Oh iya, nah itulah. Jadi kenapa namanya topi craft GJ? Jadi saya tipenya yang masih berpindah-pindah dan masih belajarlah dalam perkrafan ini dari mulai merajut, bikin yang dari bahan-bahan kain, aplike, sulam benang gitu. Nggak jelas gitu. mau fokus sih sebetulnya di satu craft, cuman ternyata saya tipe yang suka ngelarak dan ngelirik yang lain-lainnya gitu. Udah sih itu aja. Sekian dulu Mbak Astrid. Salam dari Bintang Putri dan Citu. Sampai malu. Jadi topinya bercerita tentang diri Mbak Intan sendiri ya. Iya, dan ini sebetulnya ini juga dari benang, terus maksudnya benang rajut. Ini terus balik lagi ke rajutan, terus ada juga di sebelah sini nih ada kain batik Bali. Itu juga jadi sebetulnya juga saya tuh selalu kalau craft itu tuh ya gitu penyakitnya tuh ada lemut gitu. Jadi sekarang nih suka ngerajut, nanti beberapa bulan kemudian atau mungkin bisa bertahun kemudian ganti tas. Terus nanti tiba-tiba belajar aplike lagi. Cuma nanti gitu kalau udah mulai bosan satu balik lagi. Nah itulah penyakit saya, maafkan ya juri-juri juga. Itu. Oke deh. Baik. Curhat. Ya udah stop aja. Udah jangan lanjutin judulnya. Tapi curhatnya kebanyakan. Ya makasih Mbak Astrid. Iya, makasih banyak Mbak Intan. Oke, lanjut ke Mbak Novi. Mbak Novi udah siap. Silakan Mbak Novi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi. Brand saya Handmade by Novi Anggoro. Kenapa Anggoro itu nama dari suami kebetulan dan nama hokinya dia, jadi suka dipakai buat saya untuk craft juga. Mengenal dunia craft sebenarnya saya dari kecil karena mama adalah penjahit ya, dan juga dulu tuh suka merajut. Tante suka merajut, kemudian mama juga suka buat cross stitch. Jadi kelas 3 SD atau 4 SD tuh saya udah bantuin mama gitu untuk bikin cross stitch atau bikin rajutan, taplak meja seperti itu. Cuma untuk sendiri saya baru aktif di tahun 2013 setelah dari tempat pekerjaan saya sebelumnya. Kemudian sebelum itu juga sekitar tahun 2010 saya kenal flanel dan bikin aksesoris flanel, bikin souvenir dari flanel. Nah, itu kemudian sekarang saya mulai jahit. Jahitnya ya masih hobi, jadi belum dijadikan mata pencarian. Masih seperti bikin dompet, kemudian tas. Sekarang lagi senang-senangnya di masker karena banyak memang karena kondisi seperti ini banyak yang minta masker, jadi saya buat masker. Kemudian ya masih berhubungan dengan kain. Oke. Kemudian judul topinya Mbak?
Untuk judul topinya saya Lolita Crafter Made Headband. Untuk idenya sendiri dari apa ya, anime-anime Jepang, Lolita gitu yang suka pakai headband. Cuma saya hiasannya dibuat apa namanya, maid-nya crafter atau pembantunya crafter. Jadi butuh untuk pin cushion, kemudian gunting. Karena ini adalah menurut saya 2 peralatan tempur yang memang wajib dipunyai atau dimiliki oleh para crafter. Jadi ini sebenarnya apa, bisa bisa dipakai di mana saja. Misalkan kalau karena bentuknya headband seperti ini ditali, jadi ini bisa contohnya ditaruh di topi, diikat di topi, kemudian digunakan seperti ini, atau mungkin juga kalau memang dibutuhkan bisa taruh di pinggang, diikat di pinggang. Jadi apa namanya, fleksibel gitu. Nah. Sekian dari saya untuk perkenalannya. Terima kasih untuk para juri sekalian, buat host, Mbak Iyet, Mbak Astrid, dan Mbak Claudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Mbak Novi. Ya, oke, sekarang peserta terakhir nih, Mbak Kana. Mbak Kana. Mbak Kana. Mbak Kana. Mbak Kana mana Mbak Kana? Silakan Mbak Kana. Masih di mute. Oh, halo. Udah di unmute kok. Silakan. Oke, terima kasih Mbak. Nah, videonya hilang. Assalamualaikum. Mbak Kana, videonya hilang. Hah? Ini kayak Mbak Herni tadi nih. Kenapa ya? Mbak Yat, kenapa ya videonya hilang? Masalahnya apa biasanya nih? Aku gaptek soalnya. Aku nggak tahu kalau soalnya begini. Klau. Ini Klau biasanya tahu nih. Klau, kenapa ya video hilang nih? Kayaknya jaringan Kana ya yang ini mungkin apa bisa juga, bisa mungkin dia keluar masuk lagi deh. Oh, iya, cari sinyal deh. Kayak Mbak Nun, Teh Nun tuh pernah tuh video cari sinyal sampai ke bawah. Iya, biasanya sinyalnya sampai keluar. Pakai daster cari sinyal di Teh Nun semuanya. Bagaimana? Gimana ini? Muncul padahal pengen lihat tuh ininya topinya ya. Makanya di Kana kelihatan sih. Tapi nggak lihat. Makanya mungkin keluar dulu, mungkin cari sinyal di depan rumah. Soalnya pakai laptop. Oh, apa pakai HP aja makanya? Connect lagi? HP-nya nggak ada zoom-nya. Nggak kelihatan ya Mbak, di sini jelas banget soalnya. Nggak ada. Nggak ada Mbak. Videonya aktif nggak itu Mbak? Jangan-jangan videonya aktif. Aktif. Nggak kelihatan videonya Mbak Kana. Coba ini Kana keluar dulu. Ini ada. Oh, karena network bandwidth is low, katanya begitu. Teman-teman lihat semua? Oh iya. Teman-teman udah lihat belum? Udah kan? Udah. Sip, udah silakan Mbak Kana. Monggo. Iya, networknya ya berarti jaringan Kana nih. Ya, baik. Mbak. Assalamualaikum semuanya. Nama saya Sri Khairina, tapi biasanya dipanggilnya Kana. Nah ini saya itu suka craft yang simple-simple, jadi bisa dikerjakan di sela-sela waktu karena anaknya banyak, jadi nyuri-nyuri waktu buat bikin craft karena memang udah hobi dari dulu. Kalau craft yang digeluti itu yang simpel-simpel aja kayak bikin bros, bikin plush toy, kemudian pouch ini. Bikin scrunchie, ini termasuk bahan scrunchie yang belum jadi scrunchie-nya.
Terus apa ya? Kayaknya simpel-simpel kayak sekarang ini masker mungkin seperti itu. Nama topinya sendiri itu dadakan. Namanya Tim Lisu. Topi bermanfaat, bisa diselipin apa aja sesuka hatimu gitu. Nah, pengambilan warnanya ini kenapa salem, kenapa biru? Nah, pertama biru itu warna yang warna air ya, warna damai. Kemudian air itu sendiri kan bermanfaat. Jadi pinginnya topi jubah ini bermanfaat. Ini kan ada pouch-nya nih, bisa serbaguna, bisa diselipin apa aja. Kalau misalkan pergi-pergi gitu, masker diletakkan aja di sini untuk cadangan. Kemudian kalau pusing, letakin fresh care gitu. Nggak boleh ini ya, nggak boleh iklan. Nah, kalau warnanya yang ini warna salem. Nah, salem itu kalau baru googling ya, itu nama salem itu warna keabadian. Nah, kita ingin supaya kita selama hidup ini dapat memberikan manfaat. Karena kita tidak abadi hidupnya, jadi sebanyak-banyaknya memberikan manfaat selama kita hidup. Jadi seperti itu. Oke, bagus banget Mbak Kana. Tadi dulu, Mbak Kana bilang anak banyak, itu sama sama Tenon, Sobat, jangan salah. Iya. Tenon ya. Tuh, aktifnya kayak gitu juga, sama aja nih, sama-sama aktif. Meskipun banyak anak juga, ya Tenon ya. Monggo Tenon silakan dibuka, unmute Tenon, Mbak Iki, Mbak Yet, silakan bertanya kepada kelima peserta. Aku siapa dulu? Ini Mbak Rizka belum ini ya? Belum. Udah, Mbak Rizka udah. Mbak Rizka udah? Udah. Pertama. Ya, vintage kerapihan. Terus Mbak Reri. Aku mau tanya sama Mbak Intan. Bu Intan. Iya, apa kabar Tenon? Jadi malu dan jadi takut. Neng, sok berapa itu pembuatannya bikin tudung itu? Ini bikin topinya. Bikin topinya sih paling nggak lama ya. Soalnya cuma nempel-nempelin. Cuman kan ada ini nih, yang sebelah sini nih ada yang dirajut. Nah, rajutnya ini kurang lebih sekitar 2 jaman lah. Nah, yang paling lama itu mencari ide. Maksudnya ide yang pas buat Intan banget gitu. Udah ngeliat larak sini, larak situ gitu ya. Jadi nyari idenya ini yang lama. Jadi maksudnya emang dari topi ini nih harus sampai loh idenya Intan pengennya yang kayak gini. So, kalau pembuatannya sih cepet Tenon, paling nempel sejaman paling lama kayaknya. Soalnya cuma tempel-tempel, nggak ada yang dijahit. Soalnya nih bahan dasar topinya ini juga udah keras, jadi nggak masuk, jarum nggak tembus. Oke, untuk topinya topi jadi ya? Kenapa nggak bikin sendiri? Rumah lagi direnovasi, jadi masih berantakan. Boleh keliling nggak? Diliatin background rumahnya. Bentar ya. Iya, jadi rumahnya ini tuh masih kayak gini nih keadaannya. Mana ya? Ini ada tukang-tukang. Jadi nggak bisa jahit. Oke. Neng, itu rajutan kan? Bisa dilihatin rajutannya seperti apa? Bisa. Ini, bentar ya. Ini adalah tipe knitting, apa ya? Cable stitch ya namanya. Nggak jelas nih, mana aku ya gambarnya, kan? Kelihatan nggak? Bentar. Nggak ada. Kelihatan nggak? Berbentuk kabel gitu sih. Oke. Itu buat sendiri? Buat sendiri. Terus, yang siap tempel, itu selain yang buat sendiri apa saja? Oh, ininya sih ditempel semua. Ya, artinya udah oke, itu benang-benang. Yang kuning tuh apa? Oh, benang rajut juga. Ini jadi kenapa idenya rajut? Jadi
keliling sesuai mood. Jadi ini awalnya rajut, nanti kalau udah bosan jahit bahan kain gitu ya. Kadang-kadang nanti pas udah bosan lagi rajut, atau ini aplike, mencerminkan aplike. Cuman kemarin kan karena berantakan rumah, nyari-nyari mau aplike nggak sempet gitu. Oke. Kenapa nggak burunya ditempel di situ? Pengen sih. Cuman burung bukan bahan craft. Mejeng aja. Kalau boleh tahu, itu ada berapa macam bentuk di topi itu? Ya yang pinknya lepas. Maaf. Cuman ini aja sih. Maaf. Jadi macam apanya nih? Kalau ini sih cuman benang. Oh, berapa itemnya? Maksudnya ini kan ukuran benang, ada ini juga dilepas, terus ada ini pedel, ini buat nusuk-nusuk jarum, bantalan, terus kain, apalagi ya, ini udah 6 itu ya? aja. 5 6. Oke. Tan, ya. Kalau kamu pakai topi itu keluar, berani? Bisa? Berani dong, berani. Bentar mau keluar nih. Ya, artinya aku tanya itu. Nanti besok-besok harus dipakai. Oh iya. Berarti nggak boleh didedel dulu ya? Nggak boleh dirajut dulu benangnya ya? Boleh didedel. Oke, baik. Terima kasih, Intan. Terima kasih, Teh Nun. Sama. Sok yang lain mungkin. Silakan Mbak Iyet. Mbak Iki, Mbak Iyet dulu, silakan. Oke, aku mau nanya sama Kakak Rizka dong. Ya. Oke deh. Kakak Rizka itu pakai apa namanya? Pakai rendanya berapa banyak? Apa topinya itu sudah ada rendanya apa gimana? Jadi kalau topinya aku beli jadi. Terus kalau rendanya berapa banyak ya? Lumayan banyak sih. Terus tapi ada berapa macam gitu maksudnya? Berapa macam? Berapa macam ya? 1, 2, kayak ada 3 macam kayaknya. Selebihnya brokat, terus ada pita. Terus yang ini aku pakai zipper, sebenarnya zipper, tapi aku hiasin pakai renda juga, ini zipper sebenarnya. Terus lebihnya pita. Ini renda lagi yang lain gitu. Jadi emang seneng renda. Kalau alat craftnya itu adanya kan kelihatannya kalau di sini gunting doang tuh. Kalau misalnya sebelah lain ada nggak? Gak ada, cuman zipper aja sih Mbak. Gak ada lagi kalau atau yang lain. Gak ada. Taruhnya. Dipakai di luar mah asik-asik aja ya. Iya, walaupun ada agak sedikit aneh ada guntingnya. Oke, mungkin Mbak Iki mau ini? Ki penasaran sama yang Mbak Reri ya, Umu Abdillah. Ada? Ada. Mbak Reri di unmute. Mbak Reri, ya. Kakak Klau, Mbak Rerinya di unmute dulu. Kakak Klaunya nge-freeze. Kakak Klaunya nge-freeze ya? Udah, Mbak. Iya. Kalau Mbak penasaran melihat topinya lebih dekat, itu topinya udah jadi gitu ya? Udah jadi topinya. Terus berarti nambah si hitam, renda hitam. Renda hitam. Jadi kayak gini. Renda hitam, terus ada spool. Pakai lem tembak ya, Mbak? Enggak, saya jahit, Mbak. Kalau nanti takutnya rendanya nggak bisa dicicit lagi. Jadi dijahit dulu,
jahit kasar. Terus ini ada spool, ada resleting, apa namanya, kepala resleting, ada resletingnya, ada guntingnya, ada charm kunci juga. Jadi sebenarnya suka yang vintage ya, jadinya ini ada charm kunci disertakan aja. Terus sama sama benang ya Mbak, ada 3. 1, 2, 3. Sisi belakang situ nggak ada, apa bisa diikat gitu modelnya? Belakang tidak ada. Lepas, jadi ada piton. Berarti hiasannya sebelah kiri ya. Oke Mbak, cantik. Oke. Makasih ya. Bisa dipakai buat jalan pagi kan itu Mbak? Buat jalan pagi gitu. Iya, makanya nanti pengennya ya dibongkar lagi. Pakai atuh Mbak, lucu. Sambil jalan-jalan, sambil kerja. Aku punya topi ala-ala begitu, terus pikir, iya lucu juga ya kalau dikasih benang-benang gitu. Biar ketahuan kalau itu crafter kan. Iya, buatlah Mbak Kiki. Buat Mbak Kiki ya. Buat ya. Kita jalan-jalan ya, pakai ini juga. Makasih ya Mbak Reri. Jangan dilepas lagi Mbak, dipakai aja. Makasih, sampun itu aja Mbak Astrid. Oke, Mbak Yet, ada lagi yang mau ditanya? Atau kita foto bersama? Oke, gimana? Bentar, mau nanya sama Mbak Novi dong. Mbak Novi, silahkan. Itu ceritanya jadi pincushion-nya itu ini ya, cepol ceritanya. Karena, iya kan? Itu ceritanya jadi cepol gitu ya? Iya, ini jadi apa? Cepol Mbak. Kemarin dadakan juga bikinnya. Ini jadi kayak cepol. Seandainya ini apa namanya udah ditekin sih sama kakak, nanti buat kakak pakai. Jadi kalau nanti misalnya seandainya kakak pakai, paling jarumnya diambil, terus guntingnya kan ini bisa dilepas. Oh, keren. Jadi nanti diganti sama bunga-bunga atau hiasan lain gitu. Tapi lucu. Tapi nggak apa-apa, itu cepolnya ada jarum-jarumnya juga set gitu kan. Pas lagi jahit gitu. Keren. Iya, jadi gampang ya tinggal cepet. Terus nancepin baliknya nggak sampai di situ gimana tuh ya? Gitu ke depannya. Oh, itu ada kancingnya juga ya buat secure-nya kan ya? Iya, ini kancingnya buat secure. Jadi dia nggak gampang lepas gitu. Oke. Udah itu aja sih. Lucu. Lucu banget. Oke, Tenus mana nih? Kita mau foto ya? Ber-15. Hai, Tenus. Hilang sih Tete. Ayo, Klap. Lontong. Asik. Oke, ini ke peserta lain kita masukin dulu ya. Boleh. Kita masukin. Mbak Iki, mau kemana? Jangan pergi dulu, Mbak Iki. Oh. Asik. Ada masuk. Rame. Rame. 15 ditambah juri 3, 23 tambah aku dan Klau 25. Total 25. Plus bapak-bapak satu itu. Bapak-bapak. Klau, itu foto bapak tadi mau ikut di foto juga dong. Enggak, bisa disimpan. Bisa disimpan dulu. Bapak-bapak ngeledek ya Teteh. Bentar ya. Ini belum muncul semua soalnya di monitor. Tenons, aku dan Mbak Yet nggak dinilai. Nggak dapat hadiah kita. Peri. Coba itu ya mesin jahit dibawa di kepala, berat ya Pak? Tuh kan. Ya sudahlah, saya juga pakai.
teh. Ya. Tidak pakai tudung saji. Jangan pakai itu ya teh ya. Astrid yang hitung. Udah. Kok 19? Ya sudah, kita foto aja dulu ya. Kelihatan rame-rame. Kita Mbak Hernik videonya muncul. Mbak Hernik nggak muncul lagi video. Nah itu tuh Mbak Wiwi. Bentar ini Mbak Wiwi baru masuk sebentar. Oke, sudah. Udah ya, udah 20. Kita foto aja dulu ya. Nanti kalau udah masuk kita foto lagi. Kita sebut apa nih? Otang. Gitu. Ya. Kita sebut otang ya. 1, 2, 3. Yang moto siapa, woi? Yang moto kau lah. Iya, makanya tunggu dulu Iya. bentar. Ini settingnya. Ini yang gue lagi parah nih. Kau ini aku udah teriak manis banget. Bentar ya, ini ada Mbak Iki, videonya ada 2 ini. Oh, Mbak Nungki mungkin satunya bisa kan dulu. Oke, udah. Siap ya? Sebut lagi Otang. 1, 2, 3. Otang. Udah belum? Ini Otak cuma 6. yang nggak muncul gambarnya ya. Otang 6, otang 6 otang, 6 otang. Otang 6. Kalau udah belum? Ulang. Ah, udah? Ya, kita udah gaya-gaya. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Nah, jangan lupa ya yang di sini pada daftar ulang kan karena pengumumannya diumumkan pada 10 Januari pas ulang tahun nanti yang akan dirayakan via Zoom. Mbak Nun nanti ikut hadir juga, Mbak Iki hadir juga ya. Terus habis itu project selanjutnya setelah topi ini ya buat Denus dan Mbak Iki nih kita mau cerita habis ini adalah kita bernyanyi bersama. Ya kan Mbak Yat ya? Nyanyi apa Mbak Wiwi? Mbak Wiwi, ayo nyanyikan. 1, 2, 3. Ayo Mbak Wiwi. Bentar. Mbak Wiwi diambil dulu. Masih diambil. Nah, oke. 1, 2, 3. Hari ini hari yang ketemu. Ya, jadi itu. 1 tahun. Harus ada tetet-tetetnya dulu. Oh iya, tetet. Tetet. Nah, gitu Tenun. Jadi berikutnya ini kita proyeknya adalah rekaman buat nyanyi lagi. Selamat ulang tahun. Oke, siap teman-teman. Terima kasih banyak semuanya. Sampai ketemu lagi di dan daftar ulang jangan lupa ya. Langsung cus ke Balitan. Dah, makasih Tenus, makasih Mbak Iki. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Teman-teman makasih banyak. Wabarakatuh.